Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu kan ya. Bisa jadi ya argumentasi seperti ini bisa jadi benar begitu. Demokrat takut nggak ada yang berani lawan Anies Baswedan, ujung-ujungnya tunda pemilu. Bisa saja seperti itu begitu kan. Dengan logika-logika yang ada, elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan sangat luar biasa hari ini. Apa yang terjadi begitu kan? Ya, maka lawan-lawannya mungkin tidak mampu akhirnya yang untuk penjagalan Anies Baswedan bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentarnya, Demokrat takut nggak ada yang berani lawan Anies Baswedan, ujung-ujungnya tunda pemilu. Wah, ini gawat begitu ya. Memangnya diaman. Otak kalian ya pengurus kader Partai Demokrat di mana? Yang mengadili siapa, yang menuntut siapa, kok sampai bicara takut bersaing ini ya? Bisa jadi sebelumnya kan memang ada wacana LBP bolak-balik ketemu SP, nggak jelas maksudnya apa, merayu atau mengancam. Inilah komentar-komentar netizen, ada pro dan ada kontra di situ begitu kan ya. Pada hakikatnya kenapa Anies Baswedan ini ya menjadi perbincangan yang hangat hari ini ya karena memang satu, karena ditakuti para oligarki ya, terus kemudian karena Anies Baswedan tidak bisa diatur begitu kan ya. Haha, masuk akal, jempol ya, bisa saja seperti itu begitu kan. Karena pada hakikatnya apa yang saya bacakan ini pro dan kontra, tapi perlu diingat bahwa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan ke sana kemari disambut luar biasa begitu kan oleh relawan-relawannya, bisa saja seperti itu begitu kan. Ya karena apa? Karena begitu banyak masyarakat menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden di situ begitu kan ya. Ini tipikal oposisi dan kadrun bernarasi, berasumsi, berkhayal, orang ngapain enggak percaya narasi, asumsi, hayalan oposisi dan kadrun dianggap dungu, bodoh. Ini banyak sekali. Inilah komentar-komentar cebong itu yang berkomentar yang tidak sesuai dengan narasi ya seperti itu begitu kan. Ngelantur kemana ke sini begitu kan. Logikanya memang kebalik begitu kan. Jangankan mereka yang dungu begitu kan ya. Inilah bisa jadi dengan kalkulasi seperti itu bisa jadi bangsa kita itu adalah pemilu bisa ditunda begitu kan dengan alasan ekonomi dan sebagainya macam-macam begitu. Padahal itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, melanggar dengan konstitusi kita. Artinya apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah yang terjadi ya bisa jadi penjagalan untuk menahan Anies Baswedan di situ begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya. Demokrat takut nggak ada yang berani lawan Anies Baswedan, ujung-ujungnya tunda pemilu ya. Kalau nggak tunda pemilu ya mungkin 3 periode begitu kan ya. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra menyebut pihaknya khawatir apabila tak ada yang berani melawan Anies Baswedan dan berakhir pada upaya-upaya penundaan pemilu di 2024. Masuk akal memang begitu kan ya. Kalau hal-hal seperti ini terjadi ya wallahualam begitu. Ada Partai Prima yang menuntut katanya menunda pemilu dan sebagainya. Terus kemudian ada yang menjegal pemilu dan sebagainya begitu kan. Terus kemudian ada yang 3 periode dan sebagainya begitu kan. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini ya bisa saja analisis seperti itu bisa terjadi begitu. Oleh karenanya Demokrat mengaku senang kalau ada pihak yang memunculkan spekulasi ya, simulasi ya soal penanganan pasangan capres-cawapres seperti muncul isu duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Kami senang sekali kalau kemudian ada atau parpol lain sudah mensimulasi siapa capres-cawapresnya dan bisa menang lawan Anies Baswedan, kata Harzaki. Bahkan menurutnya dengan adanya simulasi pasangan capres-cawapres yang ditawarkan ke publik justru bagus lantaran hal itu menjadi tanda pemilu 2024 tetap digelar sesuai waktunya. Betul begitu kan. Ada Pak Prabowo belum menyatakan siapa presidennya, ada KIB belum menyatakan siapa capresnya. Terus kemudian di Partai PDIP belum ditentukan siapa nama-nama capresnya begitu kan. Ya bisa saja begitu. Logika seperti itu masuk akal. Ada penundaan pemilu di situ, ada 3 periode dan sebagainya begitu kan. Itu di mana perpanjangan masa jabatan dan sebagainya begitu kan. Di mana letak logikanya kalau hal-hal seperti ini terjadi begitu. Maka masyarakat jangan hanya diam begitu. Kita harus bersuara di situ begitu kan untuk meningkatkan ya kualitas demokrasi kita ke yang lebih baik begitu ya. Ini itu tandanya parpol lah yang punya komitmen laksanakan pemilu di 2024 nanti. Waktu itu yang kita butuhkan. Karena ia menunggu partai-partai politik yang akan kekinian segera mendeklarasikan siapa capres-cawapresnya. Ia mengatakan jika hal itu tidak dilakukan, pihaknya mengaku khawatir tak ada yang berani melawan Anies Baswedan. Ya masuk akal begitu. Kami justru menunggu-nunggu siapa sih calon lain yang benar-benar deklarasikan. Kenapa? Karena kami khawatir nggak ada yang berani lawan Anies sama koalisi perubahan. Ujung-ujungnya bolak-balik ya berupaya tunda pemilu
pemilu yang kami khawatirkan. Ia meyakini jika sudah muncul 2-3 nama pasalongan, maka isu penundaan pemilu 2024 akan hilang dengan sendirinya. Misal ada 3 hingga 4 calon, berarti bagus, berarti kita sama-sama siap untuk pemilu di 2024, dan broker-broker ya makelar yang ingin pemilu ditunda akan gagal, akan temui jalan buntu. Ini justru yang kita sangat senang, katanya. Nah, inilah yang kemudian menunjukkan bahwa pemilu benar-benar dilaksanakan ketika ada duet capres cawapres begitu kan. Ya dikhawatirkan sekarang ya KIB tidak menentukan siapa capresnya, ya bisa saja bubar. Terus kemudian Pak Prabowo siapa wakilnya belum jelas siapa mereka begitu kan. Kalau Pak Ganjar diusung oleh partai mana, terus kemudian PDIP dia maju sendiri, calon wakilnya siapa, calon capresnya siapa, belum begitu kan. Ya bisa saja dengan kalkulasi seperti apa yang disampaikan oleh Siher Zaki Mahendra ini bisa saja benar begitu kan. Dengan logika penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan dan sebagainya begitu kan. Pada hakikatnya ya tunggu Anies Baswedan di sebelum Ramadan sudah mendeklarasikan Anies Baswedan bersama, mulai dari PKS, Demokrat, Nasdem, terus kemudian mungkin ada partai-partai baru yang ikut itu mendeklarasikan Anies Baswedan, bisa jadi begitu kan. Karena pada hakikatnya inilah yang seharusnya kita lakukan, karena ini sudah mendekati begitu kan, siapa calonnya, siapa wakilnya begitu. Tapi tunggu saja siapa wakilnya, karena ada strategi politik yang memang tidak perlu kita ungkapkan di situ begitu kan. Mungkin ada Bu Hovifah, ada AHY, ada Pak Andika Perkasa dan sebagainya begitu ya. Kalau Pak Prabowo ingin Pak Ganjar menjadi wakilnya, ya silakan, tidak menjadi masalah itu begitu kan. Pada hakikatnya kita ya sama-sama tahu siapa mereka begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.